Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kaji ayat yang menunjukkan tentang Isra dan Mi'raj. Yang terdapat pertama dalam surat Al-Isra. Yang kedua terdapat dalam surah An-Najm. Karena ini ada dua peristiwa. Peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj. Peristiwa Isra itu rihlah ardiyah, perjalanan bumi. Sedangkan Mi'raj itu perjalanan samawiyah, rihlah samawiyah, perjalanan langit. Isra itu terambil dari kata sara. Ya, asal katanya sara. Sara itu berjalan malam. Nah, asra itu memperjalankan. Oleh karena itu, peristiwa Isra Mi'raj itu sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, di luar akal pikiran manusia. Hanya juz'un minal lail, hanya sebagian malam. Itu perjalanan yang sangat panjang dan jauh itu ditempuh hanya juz'ul lail. Juz'un minal lail, hanya sedikit daripada malam. Allahu Akbar. Oleh karena itu, menurut logika akal manusia itu mustahil. Tidak mungkin. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, yang menurut pikiran manusia itu mustahil, bagi Allah tidak ada yang namanya mustahil. Dan itulah peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ayatnya dalam surah Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Allah awali ayat ini dengan lafaz subhana. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Karena ini adalah sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, dan Allah yang berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi Allah, walaupun menurut akal manusia itu mustahil. Maka Allah awali dengan subhana. Apa arti subhana? Maha suci Allah, tanzihullah min kulli aibin wa naqsin. Mensucikan Allah dari segala aib, dari segala kekurangan. Allah adalah zat yang sempurna, bahkan maha sempurna. Zatnya, sifatnya, af'alnya. Maka peristiwa Isra Mi'raj, kalau sudah Allah bertitah, kalau Allah sudah berkehendak, maka itu bisa terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nah, kita sudah selesai pembahasan surah Yasin. Jamaah yang kami hormati, subhanalladzi asra bi'abdihi. Asra itu terambil dari lafaz saro.
Saro itu artinya masa lailan, berjalan malam hari, itu namanya saro. Dan fiil itu tidak memerlukan objek. Saro berjalan malam hari, tidak memerlukan objek. Begitu ditambah dengan hamzah ala wazan af'ala, maka artinya sudah berubah. Saro berjalan di malam hari. Asro karena ditambah dengan hamzah artinya memperjalankan di malam hari. Berubah secara kata kerjanya, fiilnya sudah berubah. Kalau saro namanya fiil lazim, tidak memerlukan objek. Kalau asra itu sudah berubah, namanya fi'il muta'addi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Apa kata abdun? Hamba. Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa abdun itu artinya hamba. Di situ terdiri dari jasad dan terdiri juga dari ruh. Kalau jasad saja tidak ada ruh, itu namanya apa? Jasad nggak ada ruh, mayat, bukan abdun. Begitupun kalau ruh saja nggak ada jasad, nggak disebut dengan abdun. Maka peristiwa Isra Mi'raj itu jasadan wa ruhan. Jasadnya ikut, ruhnya ikut. Yaqizatan la manaman, dalam keadaan sadar, bukan tidur, bukan mimpi. Allahu Akbar. Sekali lagi, kalau menurut akal manusia mengatakan nggak mungkin, mustahil. Kita aja perjalanan dari Indonesia ke Saudi dulu zaman dulu orang tua kita, kakek kita kalau pergi haji Indonesia dari Jakarta ke Jeddah itu sebulan. Kapal laut, zaman kapal laut, kakek kita, orang tua kita dulu, ya kan, perginya sebulan, di sana sebulan, pulangnya sebulan. Jadi 3 bulan dulu pergi haji. Sekarang ada pesawat lebih cepat lagi, dari Indonesia 9,5 jam sampai. Nah ini perjalanannya dari bumi ke langit yang paling tinggi. Allahu Akbar. Itu hanya juz'un minal lail, hanya sebagian malam. Jadi enggak semua malam. Malam itu kan dari mulai maghrib sampai masuk waktu subuh, itu namanya malam. Nah peristiwa Isra dan Mi'raj itu enggak semua malam, enggak seluruh malam, tapi hanya juz'un minal lail, hanya sebagian malam. Maka ayatnya berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Lailan, enggak pakai al ma'rifah, tetapi nakirah, lailan. Berarti juz'un minal lail, hanya sebagian malam. Al-lail itu artinya malam. Maka ada anak perempuan namanya Laila, berarti perempuan. Maksudnya perempuan yang suka bangun malam, tahajud, begitu. Insya Allah. Begitu. Jamaah yang kami hormati, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, perjalanan dari Masjidil Haram. Di mana itu? Di Makkatul Mukarramah. Ilal Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis. Maka disebut
summiya bil aqsa li bu'dil masafah bainahu wa bainal masjidil haram. Dinamakan Masjidil Aqsa itu karena jauh. Al-Aqsa itu jauh dari Masjidil Haram. Itu perjalanan zaman dulu itu 40 hari. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka Al-Aqsa itu menunjukkan bu'dul masafah, jauhnya perjalanan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu perjalanan rihlah ardiyah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan itu juga menunjukkan bahwa ada 3 masjid la tusaddur rihal illa li salasati masajid. Tidak diperkuat perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Masjid tempat yang mulia. Dan ada 3 masjid yang Allah berikan tempat masjid yang lebih mulia daripada masjid-masjid yang lain. Pertama, Masjidil Haram. Siapa orang yang sholat di Masjidil Haram 1 kali sholat, maka nilainya 100.000 sholat di tempat yang lain. Masya Allah. 1 kali sholat di Masjidil Haram nilainya 100.000. Jadi kita sholat di Masjidil Haram 1 kali, sholat di musola at-taqwa itu 100.000 kali. Masya Allah. Kalau 2 kali sholat, kalau 5 kali sholat, pulang umroh, pulang haji dia kagak sholat. Ngapa kagak sholat? Punya cadangan stok pahala kata dia. Yang enggak begitu. Tetap sholat yang menjadi kewajiban. Itu menunjukkan nilai daripada kemuliaan fadilah daripada Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi berapa? 1 kali sholat di Masjid Nabawi 1.000. Masya Allah. Kita sholat di Masjid Nabawi sekali, itu kalau sholat di musola at-taqwa berarti 1.000 kali. Kalau di Masjidil Aqsa 1 kali sholat berapa? Masjidil Aqsa di Baitul Quds 500 kali. 1 kali sholat di Masjidil Aqsa itu di masjid yang lain 500 kali. Itulah 3 masjid yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang kami hormati, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Yang kami berkahi sekelilingnya linuriyahu min ayatina. Linuriya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ayatina al-ajibah al-azimah. Kami tunjukkan kepadanya ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kerajaan langit dan bumi. Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Linuriyahu min ayatina. Allah tunjukkan kerajaan langit dan bumi yang sangat luas. Faqad ra'a salawatullah alaihi as-samawatil ula. Rasul melalui peristiwa itu melihat langit yang paling tinggi. Allahu akbar. Yang kita baru lihat ini langit pertama, itu pun nggak bisa kita lihat karena terlalu luas alam semesta ini. Allahu akbar. Jamaah yang kami hormati,
Di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu pertama tasliyatan, menjadi tasliyah, menghibur hati Nabi, yaitu meninggalnya pertama As-Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istrinya yang menopang dakwah. Kekayaannya itu menopang dakwah Nabi. Allahu Akbar. Itu meninggal dunia. As-Sayyidah Khadijah. Yang makamnya itu di Ma'la. Kalau kita ke Mekah, ya, itu ada pemakaman namanya Ma'la. Ya, terus kita berjalan, nanti di situ paling akhir itu ada namanya makam As-Sayyidah Khadijah di sana itu, masya Allah. Yang kedua, meninggalnya siapa? Pamannya Abu Thalib yang menopang dakwah juga. Meninggal dua orang tersebut, maka orang-orang kafir Quraisy semakin hebat melakukan tantangannya, hambatannya, gangguannya lebih hebat setelah meninggalnya Abu Thalib dan istrinya As-Sayyidah Khadijah. Maka disebut dalam sejarah namanya Amul Huzn atau Amul Hazan, yaitu tahun kesedihan. Maka di Isra Mi'rajkan itu dalam rangka tasliyah, untuk menghibur hati Nabi, di samping takwiyah kalbin Nabi, untuk menguatkan hati Nabi dari tantangan, hambatan, gangguan dakwah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah. Maka beliau pun pernah mengatakan kepada pamannya, wallahi ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra ma fa'altuhu hatta yudhhirahu Allah au ahlika dunahu. Demi Allah wahai pamanku, kata beliau, seandainya orang-orang kafir Quraisy Makkah meletakkan matahari di kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti berdakwah, kekayaan, kekuasaan semua diberikan kepada aku, apa kata Nabi? Aku tidak akan meninggalkan dakwah, masya Allah. Hatta yudhhirahullahu, sehingga Allah menampakkan agama di permukaan, au ahlika dunahu, atau aku gugur dalam perjuangan yang suci ini. Allahu Akbar. Dikuatkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj itu menjadi takriman untuk memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diperlihatkan keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ada sebuah pelajaran, diperlihatkan orang-orang yang melakukan kemaksiatan sebagai pelajaran bagi kita. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ada orang yang suka meninggalkan salat. Ra'a qauman tardahu ru'usahum summa ta'udu kama kanat. Ada orang yang kepalanya itu dihancurkan dengan batu, lalu kembali lagi dihancurkan lagi oleh batu. Nabi tanya kepada Jibril, siapa mereka? Haula alladzina tasaqalat ru'usuhum an ta'diyatis salah. Mereka adalah orang-orang yang kepalanya berat kepalanya untuk sujud, untuk melakukan sholat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada lagi, ra'ahum bi surati qaumin yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum bi adfarin nuhasiyah. Ada sekelompok kaum yang kukunya itu panjang-panjang, terbuat dari kuningan, mencakar dadanya, mencakar mukanya. Nabi tanya, siapa mereka? Siapa mereka? Ya Jibril, dijelaskan, humul ladzina yaghibun
wa ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang senang berghibah, membicarakan aib orang saudaranya, dan mereka adalah orang-orang yang suka memfitnah, yang suka menurunkan, mencemarkan marwah kemuliaan baik seseorang. Maka nanti balasannya itu na'udzubillah summa na'udzubillah. Begitulah di antara kisah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu sebagai pelajaran bagi kita orang-orang beriman agar menjauhi segala kezaliman, kemaksiatan. Apalagi di bulan Rajab ini Allah sudah berpesan apa? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri birtikabil ma'asi wal dzunub, dengan melakukan maksiat dan dosa. Bukan berarti di bulan lain boleh maksiat, karena ini di bulan Rajab, di bulan yang Allah muliakan. Yang melakukan maksiat dilipat gandakan, tapi sebaliknya yang melakukan kebaikan Allah lipat gandakan pula. Insyaallah di bulan Rajab sebagai bulan persiapan kita masuk bulan Sya'ban, dan nanti pada akhirnya bulan Ramadan. Panjang umur, sehat walafiat. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.